Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Semangat Ustadz baru nampak sekarang ini ngisi maulid Nabi Pak RW. Baru sekarang nih semangatnya. Baru di Bani Al-Mulk nih yang paling semangat. Masya Allah. Karena apa nak? Ada door prize. Masya Allah. Manajemen musola Bani Al-Mulk luar biasa. Ya. Nunggu ini ya berarti ya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Lanjutlah. Lanjutannya apa? Apa lanjutannya? Silent. Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Emak-emak nggak dapat door prize. Termasuk Pak Imam ya. Uswatun hasanah. Jadi dapat door prize pertama ada. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim. Kita bagi dulu. Tadi yang perempuan sudah dapat 1, berarti yang perempuan jatahnya tinggal 4. Siap-siap. Yang laki-laki jatahnya masih 5. Kalau minta lagi, minta sama Pak RW nanti ya, kalau kurang ya. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Bapak Ketua Mushola Bani Al-Mulk sekaligus Imam kita, Al-Ustadz Jasmadi, Pak Jasmadi, izin Pak, di depan, yang muda di depannya, dan juga pengurus, Bapak RW, Bapak RT, yang kami hormati, yang kami muliakan, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang tua kami, dan juga Bapak Ibu jamaah Mushola Bani Al-Mulk. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang dapat syafaat itu yang tak ribut suaranya. Terutama emak-emak. Kalau emak-emak yang ribut berkemungkinan nggak dapat syafaat nanti. Ya Bu ya? Ibu-ibu mau dapat syafaat Rasul? Mau? Mudah-mudahan mendapatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kita diberikan nikmat oleh Allah. Malam hari ini diberikan nikmat berupa hujan. Alhamdulillah. Kalau hujan doanya gimana nak? Apa doanya? Kalau hujan, Allahumma, Masya Allah, anak Pak RW dapat dulu nih. Siapa namanya nak? Nyaman, maju sini. Allahumma shayyiban. Selamat, alhamdulillah. Tinggal 4. Pertanyaannya mendadak, ya. Ya. Allahumma shayyiban nafi'ah. Alhamdulillah. Walaupun hujan, Ustadz lihat banyak yang bersemangat. Ujiannya hujan. Jemaah kita ini Pak, ujiannya hujan. Alhamdulillah, tapi ramai. Ibu-ibu ramai, bapak-bapak juga ramai. Alhamdulillah. Diberikan usia, diberikan kita kesehatan, bisa hadir di mushola Bani Al-Mulk. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Mengapa kita bersolawat? Bersolawat itu penting. Mengapa? Karena bersolawat itu diperintah oleh Allah, diperintah juga oleh Rasulullah. Di mana perintahnya? Surat Al-Ahzab ayat 56. Gimana bunyinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Silakan Pak Imam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah, kompak semua itu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersolawat kepada Nabi. Semua malaikat Pak bersolawat kepada Nabi. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang aku beriman. Bapak Ibu orang beriman? Beriman Bu? Beriman. Udah ngantuk Bu? Mulai bersandar-bersandar Bu ya. Bapak Ibu dan kita semua orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ngaku beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Allah saja bersolawat. Para malaikat bersolawat. Mengapa kita bakhil tak mau bersolawat? Ya. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Berikan salam penghormatan kepada Rasulullah. Dalil yang pertama, mengapa kita harus bersolawat? Karena bersolawat diperintahkan oleh Allah. Maka bersolawatlah. Ya. Kalau dia bersolawat kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Dalil yang kedua dari hadis, man shalla alayya wahidatan. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyran. Asyran itu berapa? Berapa asyran? Berapa asal? Acung kata. 10. Maju sini. Siapa namanya? Rafi. Selamat jadi anak soleh ya. Tinggal 3. Rezekinya ya. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah balas bersolawat kepadanya 10 kali. Dengar Bu. Dengar Pak. Ya. Rasul suruh kita bersolawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah bersolawat sebanyak 10 kali. Ibu-ibu bersolawat satu kali, maka Allah balas dengan 10 rahmat. Allah balas dengan 10 kebaikan. Kalau bapak ibu punya dosa 10, maka Allah ampuni dosa 10 tadi. Ibu punya dosa? Punya? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak? Nah, jujur aja. Masya Allah. Banyak. Kalau ngaku banyak dosa, salah satu cara agar terampuni dosanya dengan cara bersolawat. Banyak sekali bunyi salawat. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dan banyak sekali. Salawat Ibrahimiyah ya, dan banyak sekali. Maka bersolawatlah ya kepada malam hari ini. Kita berbahagia atas kelahiran Rasulullah. Malam hari ini berbahagia, banyak kaum muslimin berbahagia, bergembira atas kelahiran Rasulullah. Kapan Rasulullah lahir? Tanggal berapa? Yang belum dapat, yang belakang. Tahun
Tahunnya bingung. Tahun berapa? Yang lengkap. Yang perempuan? Yang belum dapat. Siapa tuh baju merah? Oh, laki-laki. Nggak jadi. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Hari apa? Oh, Senin. Kompak masalahnya. Kompak, Masya Allah. Pada hari Senin. Ada paman Nabi. Ini perhatikan ya. Ada paman Nabi. Paman Nabi ini bukan orang Islam. Paman Nabi ini kafir. Yang tahu namanya langsung acungkan tangan nanti ya. Yang belum dapat. Siapa namanya? Yang belakang. Salah. Paman Nabi. Oke, stop dulu. Lanjutkan cerita Ustaz ya. Ada paman Nabi. Ingat, paman Nabi bukan sahabat Nabi. Abu Bakar dibilang kafir pula. Astagfirullahaladzim. Jangan ngarang ya. Ini main tebak-tebak aja semua ini. Masya Allah. Ini berarti tinggal 3 ya. Oh, yang perempuan masih ada 4 ya, Pak RW ya. Ada paman Nabi, dia kafir. Namun dia bahagia, gembira ketika keponakannya lahir. Ketika Rasulullah lahir, dia gembira, dia bahagia. Padahal dia kafir. Padahal dia masuk neraka. Karena gembiranya dia atas kelahiran Rasulullah, dia walaupun masuk neraka, setiap hari Senin diringankan azabnya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Acung tangan aja. Nggak ada? Kita lanjut dulu. Kemudian, ya, paman Nabi ini punya budak. Nama budaknya Suwaibah. Budak ini apa ini? Ribut-ribut. Dengarkan dulu ya. Budak ini namanya Suwaibah. Dikatakan sama Suwaibah, "Wahai Suwaibah budakku, itu adik iparku namanya Aminah. Aminah punya suami. Nama suaminya Abdullah. Masya Allah. Dapat. Dulu. Masya Allah. Pandai-pandai ada Pak RW ini ya. Tahu dia langsung lari Pak RW. Tinggal 2 ya Pak ya. Masya Allah. Yang 2 ini Pak Ustadz hemat dulu deh. Dihemat sampai akhir nanti. Masih ada 6 lagi nih. Semuanya tadi 10. Masih ada 6. Tenang aja, masih ada waktu. Nama suami Aminah adalah Abdullah, ayah dari Rasulullah. Maka dikatakan kepada Suwaibah, budakku, kamu datang, biasanya setiap pagi kamu tuh bikin kopi ke saya. Kalau kita begitu, Pak. Budak ini, kamu biasanya tiap pagi bikinin kopi saya, masakin saya, biasanya nyuciin baju saya. Sekarang enggak, kamu tungguin tuh adik iparku yang sudah janda, namanya Aminah. Nanti kalau sudah lahir anaknya, ponakanku itu lahir, kasih tahu ke saya. Maka setelah lahir anak dari Aminah, yaitu Muhammad Rasulullah dengan selamat, emaknya juga selamat.
Maka dia segera datang kepada tuannya lagi. Wahai tuanku Abu Lahab. Itu namanya. Namanya siapa? Abu Lahab. Sudah lahir ponakanmu dengan selamat. Maka Abu Lahab gembira. Alhamdulillah saya dapat ponakan baru. Bergembira, sayang, cinta dengan ponakan barunya dia. Ya. Saking gembiranya dikatakan kepada pembantunya, bukan pembantu, budaknya. Siapa nama budaknya tadi? Suwaibah. Yang mana nih? Kompak semua. Namanya Suwaibah. Suwaibah, karena saya gembira dapat ponakan baru, mulai hari ini kamu free. Kamu bebas. Bayangin nih, Abu Lahab saking gembira membebaskan budakku. Bukti syukur gembira itu ada korbannya, Bu. Bukti cinta Nabi, Pak, harus ada korbannya. Termasuk Abu Lahab siap berkorban. Budak itu harganya berapa, Pak ya? Anggap budak itu kan bermacam-macam harganya ya. Tergantung keahlian dia. Ya. Anggaplah harganya 100 juta. Abu Lahab bahkan mengorbankan uangnya 100 juta. Karena budak itu boleh dijual, bisa dijual belikan. Saking gembiranya 100 juta pelayan. Nah, itu Pak. Ku bebaskan kamu, silakan. Walaupun dia kafir, akhirnya azabnya diringankan oleh Allah pada hari Senin. Karena Rasulullah lahir pada hari Senin. Diringankan azabnya. Bapak Ibu tahu Pak, azab yang paling ringan itu seberapa? Tahu Pak? Apa? Yang lainnya lagi? Apa nak? Diberikan sandal terumpah yang terbuat dari api neraka. Coba dengarkan Bu. Ya. Ada azab yang paling ringan di neraka. Apa azabnya? Dipakaikan dia sandal yang terbuat dari api. Yang apinya itu tak melebihi daripada mata kaki, tapi mampu mendidihkan otaknya. Ini azab yang paling ringan. Untuk siapa? Kalau ada yang masuk, berarti lebih berat lagi. Coba bayangkan, ada yang tahu berapa panasnya api neraka? Perbandingan api neraka dengan api dunia, ada yang tahu? Berapa perbandingannya? 70 kali lipat dari api dunia. Ibu-ibu biasa masak Bu ya? Ya. Ada yang berani Bu, nanti masak, nanti jari kelingkingnya ini, ya, coba sentuhkan sedikit aja Bu. Tak usah banyak-banyak, sedikit aja. Ya. Tes aja dulu agak 2 detik. Sanggup Bu? Tak sanggup. Padahal baru 1/70. Ya. Api neraka itu 70 kali lipat. Lebih panas, maka jangan menantang Allah. Ya. Orang yang bergembira walaupun dia kafir, dia dapat syafaat dari Allah. Apalagi kita malam hari ini kumpul bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak terutama yang hadir karena gembira atas kelahiran Rasulullah. Kita kelahiran anak saja Bu, anak kita, anak saudara kita gembira, ya. Apalagi kelahiran Rasulullah. Kalau Bapak Ibu ingin dapat syafaat, maka Bapak Ibu bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Maka ini dalil maulid pertama. Ya. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Maulid bid'ah. Salah satu dalilnya adalah ini. Ya. Allah saja bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Begitu ada yang gembira walaupun dia kafir, diringankan azabnya. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau sering berpuasa di hari Senin?" Apa kata Rasulullah?
Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Rasulullah merayakan maulidnya setiap hari Senin. Bukan macam kita nih Pak, setahun sekali ya. Rasulullah merayakan maulidnya, kelahirannya, dengan berpuasa di hari lahir. Jadi kalau Bapak Ibu ingin merayakan milad, maulid, kelahiran dari Bapak Ibu, harinya hari apa? Oh, saya lahir hari Selasa Ustaz. Silakan. Saya puasalah hari Selasa Ustaz. Boleh. Lahir saya hari Jumat. Saya Jumat lahir. Saya lahir di hari Jumat. Maka silakan puasa hari Jumat. Tapi kalau Jumat puasanya harus dibarengi dengan hari yang lain. Tak boleh sendirian Jumat itu Pak RW. Ditempelkan dengan hari Kamis atau dibarengi dengan hari Sabtu, double kalau hari Jumat. Mengapa? Karena Jumat hari raya, mingguan bagi umat Islam. Ini. Maka dalil pertama tadi yaitu gembiranya Abu Lahab. Dalil yang kedua, Rasulullah pun maulid pada hari Senin. Ini bergembira. Lantas apa keuntungannya kalau kita mencontoh, bergembira mencontoh Rasul? Ada keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan ketika mencontoh Rasul. Temanya kan jelas, meneladani akhlak Rasul, meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Kalau saya mencontoh Nabi, untungnya apa? Nah, itu penting. Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalil pertama. Apa keuntungannya? Pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada Rasulullah teladan yang baik, suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Pemberian dari Allah itu dua Pak. Pemberian dari Allah itu dua Bu. Pemberian pertama adalah pemberian sebab Allah cinta kepada seseorang. Namanya rahmat. Kalau Allah cinta dengan seseorang, dikasih rahmat. Tapi kalau Allah benci dengan seseorang, dikasih azab. Ini pemberian juga Pak. Bagaimana saya dapat rahmat? Caranya dengan mencontoh Rasulullah. Pakai laqad. Kalau dalam ilmu nahwu, lamnya taukid, qadnya juga taukid. Sesungguhnya double dia. Ini benar-benar nih, kalau kamu nyontoh menteladani Rasul, pasti kamu dikasih rahmat. Rahmat terbesar adalah surga. Bapak Ibu mau masuk surga? Bisakah orang masuk surga karena pahalanya? Bisa? Orang masuk surga karena rahmat, Pak. Ketika Jibril datang, Pak, menemui Rasulullah, memberikan kisah. Ya Rasulullah, dulu ada umat sebelummu, umurnya 500 tahun. Jadi kalau umat terdahulu Pak, umurnya itu panjang-panjang. Contoh, siapa nabi yang paling panjang umurnya? Ada yang tahu? Siapa? Nabi Nuh, berapa umurnya? 1000 tahun. Maju. Nabi Nuh. Ada yang tahu berapa umurnya Nabi Nuh? Berapa? Ya. Ini yang perempuan mana ini? Kok yang laki-laki terus? Ini yang perempuan jatahnya masih 4 nih. Nabi Nuh usianya sampai 1050 tahun. Kalau Nabi Adam berapa umurnya? 930 tahun. Panjang-panjang. Maka Rasulullah mengatakan ada umat sebelummu umurnya 500 tahun dan beribadah terus dia. Di mana ibadahnya? Di atas gunung. Sekelilingnya lautan. Kemudian dia wafat.
Ini orang soleh nih Pak. Ini orang soleh Bu. Ya Pak, 500 tahun ibadah. Berapa tahun Bu? 500 kerjanya ibadah, 500 tahun. Ibu-ibu ibadahnya berapa tahun Bu? Kira-kira usianya ibu sampai berapa? Tidak tahu. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari 70, tapi sedikit. Ada yang sudah umur 60. Ada yang senyum Pak ya. Berapa usianya Pak? 67. Masya Allah. Semoga berkah usianya Pak. Ya. Kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70. Tapi saya lihat di Pekanbaru ini Pak, mainnya nggak 60-70 lagi nampaknya Pak. Sudah banyak yang mainnya Bu 50-60 nampaknya. Ya. Sudah mulai kena diskon ya Pak ya. Banyak makan ayam potong Pak. Ya. Tetangga saya beberapa bulan yang lalu sebelah kanan umurnya 57 tahun. Saya juga termasuk yang menjadi panitia ikut memandikan jenazahnya. Ada teman saya di Bangkinang umurnya 47 tahun, baru juga beberapa bulan yang lalu. Kalau ibu-ibu dikasih 60 tahun Bu, berapa sisanya kira-kira Bu? Pak RW berapa kira-kira sisanya Pak RW? Berapa sekarang Pak RW? 41. Berarti mirip-mirip dengan saya ya. Saya 42. Kalau 41 dikasih 60, kalau sampai 60 maksudnya Pak RW ya. Kalau sampai 60. Berarti sisanya berapa lagi? 19 lagi. 41 aja cepat ya Pak Ketua. Oh ini. 41 aja cepat Pak RW ya. Sisanya lebih cepat lagi tuh Pak RW. Ya. Ada orang yang beribadah 500 tahun. Setelah wafat, maka Allah katakan kepada dia, wahai hambaku, masuklah ke surga dengan rahmatku. Maka dia protes, ya Allah, jangan masukkan saya ke surga dengan rahmatku. Masukkan ke surga dengan amal ibadahku yang 500 tahun itu. Maka Allah ulangi lagi, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Dia protes lagi Pak. Ya Allah, masukkan ke surga saya, jangan dengan rahmatmu, dengan ibadahku yang 500 tahun itu. Maka yang ketiga, Allah katakan, malaikat timbang antara nikmat yang saya kasihkan berupa mata, baru mata ini. Ya. Nikmat kan banyak Pak ya. Dengan amal ibadah yang 500 tahun, ditimbang. Ternyata ditimbang lebih berat nikmat mata dibanding ibadahnya yang 500 tahun. Baru satu nikmat. Karena matalah bapak-bapak bisa hadir. Karena matalah bisa mengambil air wudhu, bisa sholat. Karena matalah kita bisa makan, minum. Dengan mata bisa membaca Quran, baru nikmat mata. Dia bisa beribadah dari satu nikmat, yaitu nikmat mata. Makanya di ayat itu surat Ar-Rahman 31 kali. Di surat Ar-Rahman ada ayat yang diulang 31 kali. Gimana bunyinya yang perempuan? Ayo, surat Ar-Rahman ada ayat yang diulang-ulang sampai 31 kali. Gimana bunyinya? Mak, mohon maaf ya. Mak dapat Pak RW. Enggak dapat Pak RW ya. Mohon maaf, mak. Ayo, yang belum dapat perempuan, ini nggak mau dibagi. Nanti kalau sisa Pak Ustadz yang bawa nanti nih. Maju. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Apa artinya? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa artinya? Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu? Terlalu banyak nikmat, Pak. Bapak-bapak bisa hadir di sini semua karena nikmat.
Maka keuntungan yang pertama adalah ketika mencontoh Rasul maka mendapatkan rahmat. Ditimbang tadi Pak, ternyata dia tidak bisa masuk surga karena pahala, diseret dia ke neraka. Maka dia kemudian mengatakan, ya Allah masukkan saya karena rahmat-Mu. Maka baru dia masuk surga. Ini ibadah 500 tahun Bu. 500 tahun Pak. Bapak-bapak ini ibadahnya kira-kira berapa lama? Jangan sok ahli surga kita Pak ya. Ibadah kita ini walaupun usia 50 tahun, belum tentu 50 tahun ini semuanya ibadah. Jangan-jangan hanya 5 tahun ibadahnya, banyak tidurnya. Ya? Nah, ini. Beruntunglah masuk surga bukan karena amal, tapi gara-gara banyak amal boleh jadi dia mendapatkan rahmat. Bagaimana mungkin Allah memberikan rahmat kalau ternyata amalnya sedikit? Ya? Tidak sebanding antara amal kita kemudian diberikan hadiah berupa surga. Surga itu sempurna, sementara ibadah kita tidak sempurna. Nah, ini kisah sebagai pelajaran Pak. Maka banyak ibadah. Kalau kita mencontoh Rasul, maka Allah berikan rahmat. Kalau bapak ibu tak mau mencontoh Rasul, maka Allah berikan azab. Telah ada pada Rasul teladan yang baik, uswatun hasanah bagi orang yang berharap rahmat. Tapi kalau tak mau mencontoh, maka azab lawannya. Maka mau tak mau mencontoh Rasul. Ini untungnya pertama, dapat rahmat kalau mencontoh. Kalau tak mau mencontoh, azab dia nanti. Dengan rahmat Bapak Ibu bisa masuk surga. Keuntungan yang kedua, kita buka Quran surat Al-Imran ayat ke-31. Allah mengatakan kepada Rasulullah, agar Rasulullah mengatakan kepada umatnya yang aku cinta kepada Nabi, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan kalau engkau cinta Allah, kalau jamaah Bani Al-Mulk cinta Allah. Tanya dulu sekarang, ibu-ibu cinta Allah? Anak-anak bapak ini cinta sama Allah? Masya Allah. Anak-anak kita ini kompak ya. Kalah ibu-ibunya. Yang laki-laki cinta sama Allah? Cinta. Bu, cinta itu butuh bukti tidak? Butuh bukti. Ya Pak? Ngaku cinta kepada Allah butuh bukti. Maka Allah katakan, jika kamu cinta kepada Allah, buktinya fattabi'uni, ikuti aku, contoh aku. Yuhibbukumullah, maka aku akan cinta sama kamu. Keuntungan yang kedua, ketika kita mengikuti mencontoh Nabi, dapat cinta dari Allah, dapat cinta dari Rasulullah. Maka ikuti contoh. Yang pertama di sini mencontoh akhlak, meneladani akhlak. Coba kita berikan contoh tentang akhlak Rasul. Akhlak Rasul itu apa? Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada istrinya, siapa nama istri Rasulullah? Yang kedua, yang masih muda. Siapa? Maju sini nak. Namanya Aisyah. Masih ada 3. Tenang aja. Sebelum habis ceramah belum selesai. Mana? Stop. Dengerin betul-betul ya. Tak boleh main HP. Ada yang main HP? Tak boleh main HP. Yang main HP nanti tak dapat door prize. Sahabat bertanya kepada Aisyah,
Wahai Aisyah, Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah mengatakan, apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Allah saja memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau berbudi pekerti yang agung. Maka kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Ya Pak, kalau kita cerita meneladani akhlak, ya, maka Bapak Ibu harus sering baca Al-Quran. Kenapa? Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa yang dikerjakannya sesuai dengan wahyu. Ya, bagaimana mungkin kita ingin meneladani Rasul sedangkan kita malas membaca Al-Quran? Padahal baca Quran itu baru baca belum mengamalkan, pahalanya sudah banyak. Satu huruf alif lam mim, 3 huruf. Satu huruf pahalanya 10 kebaikan. Alif lam mim 30 kebaikan, menghapus 30 dosa Bapak Ibu. Rugi kalau tak baca Al-Quran. Akhlaknya Al-Quran. Contoh satu akhlak. Ya. Contoh satu akhlak. Nah, kita contohkan satu akhlak. Ya. Apa akhlak Rasulullah? Yang banyak fenomena aja lah ya. Rasulullah itu pemaaf. Rasulullah itu akhlaknya pemaaf. Anak siapa itu tadi? Tapi tak salah, dia bilang amanah itu juga akhlak. Rasulullah pernah pulang kemalaman. Ada yang pulang kemalaman. Ketika Rasulullah pulang kemalaman, Pak, ya Bu, Aisyah sebagai istri yang soleh, yang soleha, dia nungguin suaminya. Kok belum pulang-pulang nih? Sudah jam berapa nih? Anggaplah sudah jam 11. Kok belum pulang-pulang suamiku Rasulullah? Rasulullah sedang mengurus urusan umat. Kemudian pulang kemalaman. Rasulullah juga merasa bersalah pulangnya kemalaman. Diketuklah pintu rumah itu. Assalamualaikum wahai Aisyah. Ngetuknya pelan-pelan ya. Assalamualaikum. Berapa kali Bu? 3 kali diketuk, tak terdengar suara istrinya itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Oh, sudah hafal itu. Ada suami-suami ibu yang macam itu. Rasulullah tak lantas menyalahkan istri, ya? Tak menyalahkan istri. Iya Pak. Macam yang di musola ini lah, tak ada yang suka menyalahkan istri. Iya Pak. Ya Pak Imam, tak ada di sini yang menyalahkan istri. Sama dengan istri tak suka juga nyalain suami kalau di musola baini al-Nur. Kalau di tetangga saya Pak banyak. Ya. Ini kan wajah-wajah ahli surga semua ini. Rasulullah tak ingin mengganggu istirahat istrinya. Diambil sorbannya, tidur depan pintu rumah. Namun Aisyah juga tak jenak tidurnya Pak RW. Terbangun dia malam-malam, kok belum pulang juga, dibuka pintunya. Bunyi ngek. Gitu. Begitu Pak bunyinya. Nah Bu, itu kan kurang oli pintunya. Makanya bunyi ngek. Rupanya nampaklah Rasulullah kekasihnya yang dicintainya tiduran di depan. Langsung merasa bersalah istrinya. Ya Rasulullah, kenapa kau tidur di sini? Salahku nih ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bukan salahmu Aisyah, salahku. Kata Aisyah, enggak ya Rasul, salahku. Aku nunggu ketiduran. Enggak salahmu, salahku. Salahku ya Rasul, enggak salah. Berebut apa Bu? Berebut salah, bukan berebut menyalahkan. Ya macam jamaah di Banu Al-Mulk lah. Ya Bu ya, tapi nengok senyumnya kok kayaknya agak mencurigakan gitu.
Rasulullah itu memaafkan istrinya. Istrinya yang ahli surga juga memaafkan suaminya. Tak suka menyalahkan orang lain, tak suka. Kalau ingin mencontoh Rasul, mulai malam ini jangan suka menyalahkan suami. Siap, Bu? Siap. Kok lemes gitu? Doorpress. Siap, Bu, tak suka menyalahkan suaminya. Dia, Pak, ini kayak saya mencurigai nih bapak-bapaknya ini. Siap, tak, Bu? Siap? Oh, siap rupanya. Dalam hati yang dijawabnya. Akhlak ahli surga, contoh Aisyah, Bu. Aisyah tak suka menyalahkan suami. Ini wajah-wajah mirip-mirip Aisyah, ahli surga. Ya. Oh, ada juga Aisyah di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan akhlaknya seperti namanya. Aisyah, Masya Allah. Begitu juga Rasulullah, Pak. Suka memaafkan istrinya, Pak. Siapa memaafkan istrinya, Pak? Siapa? Siapa? Siapa ketua? Alhamdulillah. Ya. Coba kita lihat di ayat. Ada ayat yang menjamin orang yang pemaaf tak suka marah-marah itu pasti masuk surga. Di mana ayatnya? Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Surga wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa ahli surga yang bertakwa ini? Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia cinta dengan infak. Lapang dia infak, sempit pun dia tetap berinfak. Berapa saja dia setiap hari tetap berinfak. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Dia menahan amarahnya. Ahli surga itu, Bu, nanti lihat, Bu. Kalau punya tetangga tak suka marah-marah, ketika mau marah dia tahan marahnya, dia diam, tak mau buka mulutnya. Lebih baik dia diam atau menjauh biar tidak marah-marah. Kalau Ali bin Abi Thalib dulu, Pak, ya, menahan marahnya, Pak, marah ketika ada permasalahan, dia perginya ke musola. Dia pergi ke musola, sholat, kemudian tiduran di musola. Nah, nanti lihat, Pak, kalau memang ada yang suka tidur di musola, boleh jadi lagi ada masalah. Karena Ali pernah begitu, lagi ada masalah dengan Fatimah, dia duduk, sholat, kemudian tiduran sebentar sejenak di musola. Kalau melihat ada tetangga, suami, istri yang suka menahan marah, gimana menahan marah, Ustaz? Susah menahan marah. Kalau marah sedang berdiri, duduklah. Kalau sedang duduk, berbaringlah. Kalau marah, berwudulah, ambil air. Karena marah itu dari setan, setan dari api. Ambil air wudu. Pakai wudu belum juga reda, mandi aja. Pakai air dingin, mandi aja semuanya. Mudah-mudahan habis itu reda, Pak. Menahan marah, kemudian maafkan kesalahan orang lain. Maafkan istrinya, maafkan anaknya, maafkan suaminya. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Rasulullah mempraktekkan surat Al-Imran ayat 134. Ahli surga itu, Bu, menahan marah. Mulai malam ini belajar menahan amarah. Gimana bisa menahan marah? Maafkan. Mengapa dimaafkan? Ibu juga punya salah. Ibu tidak sempurna. Yang sempurna Allah. Dan kalau mau sempurna, besok masuk surga dulu. Ya? Suami ibu bukan malaikat, manusia biasa. Pasti punya salah. Istri bapak-bapak bukan bidadari, pasti punya ya sudah, saling memaafkan. Siap, Bapak Ibu?
Baru 7 orang kayaknya yang terdengar. Siap saling memaafkan Bapak Ibu? Masya Allah, sudah 20 orang. Yang lainnya dalam hati. Ya. Inilah akhlak Rasulullah. Kalau Bapak Ibu yakin ingin masuk surga, ingat usia Bapak Ibu tak lama lagi. Usia Bapak Ibu tak lama lagi. Apalagi kalau rambutnya sudah mulai putih. Harus siap-siap sajalah. Apalagi sudah masuk 60. Ya. Tapi tua tak jaminan Pak ya. Tak jaminan mati. Boleh jadi yang muda duluan. Sudah banyak kisahnya. Kalau ingin masuk surga, sebentar lagi ajal sudah menjemput Bapak Ibu, maka persiapkan. Salah satu akhlak Rasulullah adalah pemaaf. Ya. Contoh 2. Rasulullah itu orangnya lemah lembut. Ya. Suatu saat Rasulullah wafat, ya, maka ada khalifah setelah Rasulullah. Siapa pemimpin Islam setelah Rasulullah? Angkat tangan yang perempuan. Siapa? Sudah dapat tadi? Yang lain dulu. Siapa? Abu Bakar, maju sini. Abu Bakar. Perempuan tinggal 1, laki-laki tinggal 1. Serius ya dengarnya ya. Rasulullah punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Di pasar Madinah, Pak, ada orang Yahudi buta. Tapi dia sukanya meracau, Pak. Yahudi buta yang suka meracau ini selalu didatangi oleh Rasulullah. Kenapa? Karena meracaunya, Pak, Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu gila. Ini orang Yahudi itu yang bilang ya. Rasulullah datang di sebelahnya. Rasulullah lemah lembut. Rasulullah tidak marah. Rasulullah bawakan roti dia. Dilembutkannya betul roti itu. Ya, dilembutkannya. Sampai lembut. Kemudian disuapinnya. Setelah habis suapannya, Yahudi buta tadi ngomong lagi, kalau engkau lihat Muhammad jauhi, dia tukang sihir, nanti kamu kena sihir, dia pendusta dan sebagainya. Kira-kira kalau Bapak RW, Pak RW lagi ya, Pak RW, ya, kemudian ada tetangganya, seperti itulah Pak RW ya. Jangan dekati Pak RW. Pak RW itu pendusta. Penyihir dia, dukun dia. Kalau Pak RW di sebelahnya kira-kira mau diapain orangnya Pak RW? Ini bedanya kita dengan Rasulullah Pak RW ya. Diambilkanlah makanan yang lembut-lembut, disuapinnya. Setiap hari kayak gitu. Sering kayak gitu, datang lagi kayak gitu terus. Sehingga hafal ini orang Yahudi. Rasulullah kemudian wafat, Abu Bakar yang menggantikan. Nanya, wahai Aisyah, kamu kan istrinya Rasulullah. Amal ibadah apa yang perlu aku contoh? Sepertinya sudah banyak yang aku contoh nih. Adakah amal yang belum aku contoh? Ada wahai abiku, ada wahai ayahku. Rasulullah itu sering mendatangi orang Yahudi buta. Dia sering meracau, menjelek-jelekkan Rasulullah. Dan dia bawakan makanan. Coba kamu datangi. Oke. Abu Bakar ingin mencontoh Rasulullah, Pak. Maka Abu Bakar ini datang, bawa roti juga, Pak. Begitu mendengar Yahudi meracau, Muhammad gila, Muhammad macam-macam, tukang sihir, pendusta dan sebagainya. Ini Pak Abu Bakar mulai geram juga, Pak. Ini yang diracaukan ini kekasihku. Ya. Yang diracaukan, yang dijelekkan ini manusia yang paling mulia saya cintai.
Tidak jadi Pak, tidak sampai lembut Pak. Ya, roti itu dilembutkan oleh Abu Bakar, langsung dikasihkan gitu aja. Maka Yahudi ini langsung tahu kamu bukan orang yang biasanya datang. Yang biasanya datang tuh lemah lembut. Gak pernah macam kamu nih Abu Bakar ya. Dia nggak tahu kalau itu Abu Bakar. Gak macam kamu, dia lemah lembut. Dia kalau memberikan roti ke saya, mudah saya ngunyahnya. Dan macam kamu ini. Kamu ini siapa? Aku Abu Bakar. Sementara yang engkau racaukan tadi, yang kemarin datang-datang, yang ngasih dengan lemah lembut, yang selalu menyelapuimu dengan kasih sayang, itulah yang engkau racaukan setiap hari, yaitu Muhammad Rasulullah. Langsung terdiam Yahudi ini, terdiam menangis, tiba-tiba mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Kenapa? Karena lemah lembut. Sama dengan ibu-ibu kita nih Pak. Lihat dari wajah-wajah solehahnya, lemah lembut semuanya. Ya Bu? Iya. Iya. Masya Allah. Lemah lembut. Harus lemah lembut. Nah, tadi kan Pak RW ada juga membacakan ayat waktu memberikan sambutan. Fabima rahmatin minallah lintalau. Itu Pak RW. Disebabkan rahmat dari Allah, kamu itu berlaku lemah lembut dapat rahmat. Tapi jika engkau kasar, keras, anak itu menjauh, istri menjauh, suami menjauh. Apalagi kita buat contoh. Sudah hampir jam 10 rupanya ya. Sampai jam berapa Pak RW? Jam 12. Jam berapa Bu? Subuh. Masya Allah. Oke, pokoknya Pak Ustadz habiskan 2 ini baru selesai. Ya. Kemudian contoh yang lain. Makan dan minum. Rasulullah ketika makan dan minum, bolehkah makan minum berdiri? Tidak. Maka Rasulullah katakan, jika engkau makan sedang berdiri, minum sedang berdiri, walaupun engkau lupa, apa yang dilakukan? Duduk. Apa nak? Muntahkan. Nah, sini maju. Kita belajar sama anak perempuan ini Pak. Ini SD SMP? Kamu SD SMP? SD. Kelas berapa? Kelas 5. Kamu kalau makan minum berdiri atau duduk? Duduk. Jangan kalah Bu dengan anak SD. Rasulullah melarang umatnya minum berdiri, makan berdiri. Kalau makan berdiri, minum berdiri, Rasulullah katakan muntahkan saja itu. Tak ada berkahnya makanan itu. Maka jangan makan minum berdiri. Ya. Kulu wasrobu wala tusrifu. Ada yang tahu artinya? Yang laki-laki mana nih? Makan minumlah, jangan berlebihan. Maka Rasulullah sering berpuasa. Puasa Senin, Kamis. Saya mau cerita nih Bu. Bulan lalu ada ibu-ibu meninggal. Mau cerita nih Pak. Bulan lalu Pak, ada ibu-ibu meninggal. Orang Pasir Pangarean Pak. Umurnya 76 tahun. 72 tahun. Kebetulan di hari ketiga, saya diminta untuk berikan tausiah kematian. Ustaz, tolong hari ketiga dikasih tausiah. Oke, siap. Saya tanya, ibu ini berapa usianya? 72 tahun Ustaz. Sakit dia? Enggak Ustaz. Beliau ini jarang sakit, sehat. Beliau dari Pasir Pangarean ke Pekanbaru ini naik mobil. Enggak sakit. Pergi ke sini nengok saya anaknya. Dalam perjalanan ternyata Allah jemput, padahal sehat. Lantas saya tanya Bu, kok bisa umur 72
62 tahun selalu sehat, apa rahasianya? Kata anaknya, emak saya di Ustadz, boleh dibilang hampir tak pernah meninggalkan Senin Kamis. Saya yakin karena Senin Kamisnya, tahajudnya, maka dia selalu sehat. Memang selalu sehat. Bahkan kematiannya sedang sehat, Pak. Sedang sehat. Jadi ingat Pak, yang sehat-sehat ini Pak. Ya, jangan berpikir kalau kematian itu nunggu sakit. Tidak. Rupanya ini ambil pelajaran. Ya. Sedang sehat pun juga bisa mati. Maka orang barat itu, dokter-dokter barat mengatakan kalau engkau ingin sehat, maka engkau harus terapi. Apa nama terapinya? Fasting terapi. Apa itu fasting terapi? Terapi puasa 8 hari dalam 1 bulan. Sebelum orang barat bicara fasting terapi, puasa, Rasulullah 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun lebih, sudah menganjurkan kita berpuasa Senin, Kamis. Tapi apakah cukup 8? Ada lagi puasa 3 hari dalam 1 bulan. Ada yang tahu puasa 3 hari yang laki-laki? Ini tinggal yang laki-laki nih. Ada puasa 3 hari dalam 1 bulan. Apa namanya? Puasa apa di tengah bulan? Puasa bulan purnama. Apa puasanya? Hah? Puasa 3 hari sebulan. Nampaknya yang laki-laki udah habis nampaknya. Hah? Yang laki-laki siapa? Tahu dong? Hah? Puasa putih. Puasa apa namanya? Yaumul Bid. Cerdas anak Pak RW ini. Ada 11 hari puasa dalam 1 bulan. Maka contoh Rasul, Bu. Kalau ibu-ibu ingin sehat, tuanya pun sehat, berpuasa. Katanya ingin dapat rahmat, katanya ingin dicintai Allah, katanya ingin dicintai Rasul. Maka contoh Rasulullah. Oh, kapan lagi? Usia sudah terbatas, Pak. Usia sebentar lagi selesai, Pak. Ya. Demi Allah, waktu kita tak ada lama lagi. Ya. Maka berpuasa. Ini contoh-contoh, sebenarnya contoh-contohnya sangat banyak. Dalam ibadah, Rasulullah selalu tahajud. Sudahkah kita tahajud? Pernah sahabat Rasulullah mengikuti tahajud Rasulullah? Apa surat yang dibaca di rakaat pertama? Ada yang tahu? Surat pertama setelah Al-Fatihah. Apa nak? Sudah dapat tadi? Belum dapat? Surat Al-Baqarah. Berapa juz Al-Baqarah? Rupanya ketika tahajud, sahabat ini bersama Rasulullah, dipikirnya 100 ayat sudah rukuk. Rupanya belum. Sampai 200 ayat, dipikirnya setelah 200 ayat, sujud. Rupanya selesai surat Al-Baqarah. Dipikirnya selesai Al-Baqarah, sujud. Rupanya enggak, Pak. Disambung dengan surat Ali Imran. Surat Al-Baqarah 256 ayat. Kemudian surat Al-Imran 100. Berapa surat Al-Imran? 100 berapa? Surat berapa surat Al-Imran? Kok 100 sih? 200? Berapa ayat surat Al-Imran? 200 saja. Dilanjutkan dengan surat An-Nisa 176 ayat. Tahajud Rasulullah rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Bisa mencontoh Pak? Tanya sama Pak Imam. Bisa Pak Imam. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman.
Tak sanggup ya, sama nampaknya Pak Ustaz. Maka rajin tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam tahajudlah kamu, niscaya Allah akan berikan maqam mahmuda, tempat yang mulia. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan tempat mulia, anak-anak kita ingin mendapatkan yang mulia, rajinlah tahajud, karena tahajud itu amalan ahli surga. Mari kita cintai Rasulullah. Mari kita cintai Rasulullah. Caranya dengan mencontoh Rasulullah. Satu, mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita mencintai, mengamalkan apa saja yang diamalkan Rasulullah. Dua, dapat cinta dari Allah. Dapat cinta Rasulullah. Kemudian yang ketiga, kalau Bapak Ibu mencontoh Rasulullah, mendapatkan ampunan. Ayat yang terakhir tadi, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini di acara maulid ini mendapatkan ampunan dari Allah, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mengingat nampaknya Bapak Ibu sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk. Dan kebetulan door prize-nya juga sudah habis. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, dapat cinta dari Allah, dapat cinta dari Rasulullah, menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.